Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Silakan ketua kelas memimpin bapak. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, berdoa supaya kepercayaan masing-masing berada dalam tempat. Sudah selesai. Oke, Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. April udah sarapan? Sudah, Ibu. Sudah sarapan semua? Sudah, Ibu. Belum sarapan ya? Iya. Belum. Oke, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Sudah sini. Hadir, Bu. April ya. Ibu. Husnul. Hadir, Ibu. Anggi. Sakit. Hadir, Bu. Hadir. Vigo. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Berarti sudah siap untuk mulai pelajaran ya. Sekarang mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Coba dihapus terlebih dahulu papan tulisnya. Apa Ibu yang Ya, saya ada siap. Ya. Yang lain bisa cek terlebih dahulu hitungan kelasnya apabila ada salah kata, temuan-temuan. Ya, Bu. Ya. Mana kertas kanvas ini? Sama. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua. Ibu mempunyai speaking kita agar anak-anakku bisa lebih fokus dalam belajar materi hari ini. Sebelumnya ibu ingin tes semangat dulu. Jika ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi ceria. Ya, siap? Siap, Ibu. Ya, siap. Suaranya harus lebih keras daripada ibu. Semangat pagi. Pagi. Iya, ibu ulangi belum terdengar Paginya berapa kali, Bu? 2 kali saja, oke? Semangat pagi ceria. Ya, kita semangat. Sudah semangat ya. Sudah siap, sudah cantik. Gantengnya enggak? Iya, dan juga tampan rupawan. Oke. Ya, ini punya sedikit yang kalian akan semangat sepertinya ya. Nah, tadi pelajaran apa sebelumnya? Bahasa Lampung, Ibu. Dasar Lampung. Haduh mengan. Haduh. Oke, kita lanjut ya permainan kita. Silakan ambil dulu. Ketika ibu sebut pagi untuk sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam harinya. Oke, siap? Siap. Ya. Pagi, siang. Ya, Husnul fokus. Yang untuk berapa kali? Dua loh. Ya. Pagi. Ya, dia belum fokus lah. Kita ulang lagi ya sampai benar-benar fokus. Malam. Siap. Ya, bergerak kita benar-benar semangat ya untuk kelas ini. Baik, kita sebelum memasuki materi hari ini mengenai teks eksplanasi, ibu ini mengatas ingatan kalian mengenai materi sebelum kita pelajari mengenai teks apa namanya? Eksposisi. Sebenarnya kita tulisan kalau terlebih dahulu ya. Oke. Teks eksposisi materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anggi, apa yang kita eksposisi, Nak? Teks yang berisi gagasan, pola informasi maupun pengetahuan. Iya.
Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Anggi, bahwa tes eksposisi merupakan tes yang dilandasi oleh argumen, tapi argumen tersebut harus berdasarkan fakta-fakta yang logis atau data-data yang tidak hanya argumen semata penulis. Baik, materi selanjutnya yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai Teks eksplanasi. teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Ibu akan jelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses menghafal dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, politik, ilmu pengetahuan, budaya yang sedang terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta proses. Ini kita mempelajari yang pertama yaitu pengertian. Kejadian alam, ya, kejadian atau fenomena. Kita ambil kata sini, fenomena, baik apa sosial maupun alam. Kedua yang kita pelajari adalah ciri-ciri. Baik, silakan buka buku teks halaman 30 berapa? Sudah dibuka? Ibu. Ya, buku catatannya juga dipersiapkan dulu ya. Taruh di meja, pulpen, ya, tandanya kita sudah siap. Ciri-ciri. Yang pertama, informasi dimuat berdasarkan fakta. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta, artinya tidak hanya opini saja, tetapi juga terdapat fakta yang ada yang mendasari sebuah teks tersebut. Yang kedua yaitu fenomena yang terjadi bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga benar. Sifatnya informatif dan tidak berusaha Depan di depan 5. Ya, informatif. Artinya non persuasif ya, tidak mengajak pembaca atau tidak menghasut pembaca terhadap tulisan yang ditulis. Jadi hanya untuk berfokus pada memberikan informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu fokus pada hal atau benar bukan partisipan manusia seperti tsunami, banjir, gempa bumi dan lainnya. Atau itu bisa disebut dengan fenomena alam ya. Iya Ibu. Selanjutnya yaitu struktur. Struktur yang pertama apa? identifikasi Bu. Bisa dijelaskan apa itu identifikasi? Menjelaskan tentang gambar umum fenomena atau peristiwa dalam yang peristiwa alam yang akan dibahas. Iya, artinya atau ini diangkat bisa tentang proses bagaimana fenomena tersebut terjadi. Iya. Sebabnya ya. Struktur yang kedua apa, Rio? Rangkaian kejadian, yaitu setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, Ibu. Ya, rangkaian kejadian artinya memuat sebab dan akibat fenomena itu terjadi. Struktur yang ketiga Ada interpretasi, Bu. interpretasi. Apa itu nah? Ulasan, Bu, atau kesimpulan. Ulasan atau kesimpulan tentang fenomena yang dibahas. Ya, sudah cukup ya. Materi hari ini silakan dicatat terlebih dahulu. Baik, sudah ditulis. Ibu memiliki sebuah fenomena sosial yang perlu kali kita bahas.
sebelumnya Ibu ingin memberi motivasi kepada anak-anakku tentang perkataan John Dewey. Pendidikan bukan untuk persiapan hidup, tetapi pendidikan itu adalah itu sendiri. Artinya pendidikan merupakan makna dari hidup yang harus kita jalani. Ya, jadi jangan sampai putus asa untuk belajar dan mengejar pendidikan. Ya. Baik, fenomena yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai mengapa orang Indonesia perlu belajar bahasa Indonesia. Sudah anak-anak pernah dengar ketika kita belajar bahasa Indonesia, untuk apa sih kita belajar bahasa Indonesia? Toh kita sering menggunakannya dalam sehari-hari. Benar, sudah pernah mendengar permasalahan seperti itu dalam lingkungan sekitar? Pernah Ibu? Pernah. Iya, pernah? Pernah. Ya, fenomena itu sering terjadi. Lalu apa yang melatar belakangi atas sebab fenomena tersebut terjadi? Sedangkan kita harus prihatin bahwa Indonesia tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, meskipun menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tetap saja penggunaannya tidak benar. Lalu anak-anak boleh menyampaikan argumentasinya ya mengenai fenomena tersebut. Silakan. Ibu saya Realisasinya nak. Berdasarkan tadi Ibu sampaikan, alasan saya itu kenapa perlu mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa, bahasa asli persatuan Indonesia yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu kala gitu. Dan bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa ibu, yaitu bahasa yang diajarkan sejak kecil. Iya, sejak kecil sejak lahir ya. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Iya, terus silakan nak. Argumentasi dari saya itu Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun bahasa Indonesia Pemersatu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia, Ibu. Iya, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang sudah kita junjung dari dahulu kala ya, dari zaman Sumpah Pemuda itu. ya, Sumpah Pemuda. Pada tahun berapa kan Sumpah Pemuda? 1948. Berarti jiwa nasionalismenya masih tetap tinggi ya, kelas ini ya dong. Ya, baik. Ibu izin menyimpulkan ya bahwa tetap kita harus ketahui bahwa pentingnya belajar bahasa Indonesia. Kita sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang perlu kita pertahankan, bahwa bahasa Indonesia itu adalah persatuan dari bahasa yaitu bangsa Indonesia sendiri juga. Jadi bahasa dan bangsa memiliki satu kesatuan yang harus tetap kita jaga. Baik, artinya anak-anak sudah menanggapi fenomena atau permasalahan yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu minta untuk membuat sebuah hasil tulis mengenai fenomena yang sudah Ibu berikan. Tadi kan kita hanya membahas gelintir saja ya. Ibu minta pada pertemuan selanjutnya anak-anak buat sebuah teks eksplorasi mengenai pentingnya belajar bahasa Indonesia. Itu termasuk fenomena apa? Fenomena sosial. Fenomena sosial, ya benar. Sudah paham tugasnya, silakan ditulis menggunakan tulis tangan di kelas folio, silakan isi identitas, kerjakan secara individu, ini tunggu pada pertemuan selanjutnya. Bu, izin Ya. berarti kita harus membuat 3 struktur itu ya, Bu. Ada Iya. Identifikasi, rangkaian kemudian sama interpretasi. Iya, nah harus membuat struktur itu karena tidak ada sifatnya ofisial. Yang sudah cukup, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kita dan materi hari ini? Sudah cukup. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kondusif, anak-anak juga sudah berperan aktif dan kontributif dalam menyampaikan gagasan dan menanggapi pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang, silakan tingkatkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu sangat menunggu pembelajaran aktif seperti ini.
Ingat pesan ibu, pendidikan harus dijalani karena pendidikan itu adalah sasaran hidup itu sendiri, betul? Betul banget. Oke, akhirnya ini jika tidak ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pamit ya. Ya, Ibu.